Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya Ayu dari Star Asset Management ingin sharing dengan kalian semua mengenai perencanaan keuangan dan investasi. Sebelum kita masuk ke reksadana, baiknya Sobat Star kita cek dulu kondisi keuangan kita. Apakah keuangan kita sudah sehat atau belum? Gimana tahunya keuangan kita sudah sehat atau belum? Baik, kalau keuangan yang belum sehat apabila pendapatan itu di bawah dari pengeluaran. Jadi ibaratnya besar pasak daripada tiang. Lalu hutang konsumtif kita juga besar. Apa sih hutang konsumtif? Hutang konsumtif itu bisa yang namanya kartu kredit atau bisa yang namanya juga KTA. Ya, lalu kalau saya secara keuangan itu apa? Pasti kebalikan dari yang tidak sehat. Pendapatan jauh di atas dari pengeluaran. Hutang konsumtif nggak ada. Lalu yang namanya cicilan hutang produktif di bawah dari 30% penghasilan. Dana darurat itu 3 kali dari penghasilan kita. Investasi itu banyak jenisnya Sobat Star. Apa aja? Ada emas, properti, tanah, cryptocurrency, dan reksadana. Sekarang kita bahas detailnya satu persatu mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing investasi itu. Investasi pertama yang ingin saya bahas adalah emas. Apa kelebihan dan kekurangannya jika kita invest di emas? Kelebihannya adalah kita bisa melihatnya dalam bentuk fisik, lalu emas juga bisa diolah dan menjadi perhiasan, jadi kita bisa menggunakannya. Kekurangannya, emas memiliki harga emas dunia di mana berbeda dengan harga Antam. Ketika kita membeli, pasti Antam memberikan harga lebih tinggi dari emas dunia. Lalu ketika kita menyimpan, itu juga membutuhkan yang namanya biaya penyimpanan. Investasi berikutnya adalah properti. Properti ini sangat common di masyarakat kita karena sangat menguntungkan. Jelas kita bisa melihat fisiknya, lalu harganya setiap tahun juga bertumbuh, selalu naik, apalagi jika berada di lokasi-lokasi yang sangat strategis. Tapi apa kekurangannya? Satu, ketika kita memiliki properti, kita harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk DP, si KPR properti ini. Lalu ketika kita membutuhkan dana ini secara darurat, berarti kita harus membutuhkan waktu untuk menjual properti ini, menemukan buyer, dan menjual si properti yang kita pilih. Sedangkan kita ditunggu nih untuk dana ini segera kita butuhkan. Yang selanjutnya cryptocurrency. Pasti Sobat Star daripada paham dong. Sekarang ini cryptocurrency lagi happening banget. Cryptocurrency ini kelebihannya bisa memberikan return ke Sobat Star dengan sangat berkali-kali lipat dalam waktu yang pendek. Tapi Sobat Star juga perlu tahu bahwa tidak ada benchmark di cryptocurrency ini. Dia hanya berdasarkan supply dan demand dan kadang-kadang juga berdasarkan dari noise. Let's say kemarin Elon Musk memberikan cuitan sedikit, lalu tiba-tiba harga cryptocurrency tinggi. Lalu tiba-tiba ada cuitan lagi, lalu pun jatuh cryptocurrency. Hal ini sangat berisiko tinggi untuk kita berinvestasi di cryptocurrency. Yang terakhir Sobat Star, investasi di reksadana. Ada yang tahu reksadana itu apa? Kalau kita analogikan, reksadana itu seperti kita berpergian mengendarai bus. Si driver bus ini adalah manajer investasi. Penumpangnya adalah para nasabah. Lalu yang mengkolek dana ini adalah bank custody, di mana setiap nasabah ini memiliki tujuan masing-masing yang berbeda-beda. Dia dikolek dananya oleh bank kustodian, lalu si supir bus ini memberikan tujuan ke setiap masing-masing nasabah. Jadi ini adalah investasi yang sangat aman yang kita harapkan bisa sesuai dengan tujuan dari nasabah maunya apa. Kelebihan dari reksadana ini sangat banyak Sobat Star. Pertama, dikelola oleh tenaga profesional. Kedua, pilihan dari reksadana ini sangat beragam. Dan kita memulai investasinya dari sangat minim, hanya cukup 100.000 saja. Sobat Star sudah bisa bergabung untuk memiliki reksadana. Lalu juga kita memiliki program auto debit, likuiditasnya juga maksimal H+7. Lalu selanjutnya, reksadana ini bukan objek pajak, fasilitasnya online, harganya pun transparan. Lalu apa kekurangan dari reksadana? Yang pertama yaitu reksadana ini
tidak dalam bentuk fisik, jadi dirasa kurang pas untuk masyarakat kebanyakan. Dan yang kedua, reksadana ini ada fluktuasi harga. Ini yang mengakibatkan masyarakat mungkin jadi sedikit panik ketika reksadana yang dia miliki nilainya menjadi turun. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis dari reksadana itu sendiri. Reksadana terdiri dari 4 jenis. Saya akan jelaskan dari mulai yang resikonya paling kecil hingga yang paling besar. Yang resikonya paling minim ini adalah reksadana pasar uang, di mana returnnya adalah 4,5 sampai 5,5%. Dan ini bisa dijadikan dana darurat untuk investasi di bawah 1 tahun Sobat Star. Isinya apa? Reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini isinya adalah surat hutang dan deposito di bawah 1 tahun. Berikutnya kita beralih ke reksadana pendapatan tetap. Sedikit lebih tinggi resikonya dibandingkan reksadana pasar uang. Untuk jenis konservatif ini, return yang ditawarkan adalah sekitar 7-9%. Range-nya sendiri adalah investasi di bawah 3 tahun. Lalu apa isinya? Isi dari pendapatan tetap ini minimal 80% obligasi. Jenis reksadana yang terakhir adalah reksadana saham, di mana 80% minimumnya itu adalah saham. Dia termasuk golongan yang agresif dengan asumsi return 13 hingga 15%. Jadi dari semua investasi yang saya sudah jelaskan, Sobat Star sudah punya investasi apa nih? Lalu profil risiko apa yang sudah Sobat Star pilih untuk reksadana Sobat Star miliki?